warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Halo Palembang? Tentu untuk pagi ini di 21 November 2023. Aku Didi Valdian. Dan saya Sefer Manda, tentunya yang bakal ngawani Mang Cik Bice dimanapun berada. Mungkin Mang Cik Bice hari ini hari Selasa bahagia. Waduh. Hari Selasa bahagia ini luar biasa sekali. Karena memang sudah akhir-akhir ini sudah seminggu ini memang udara kita sudah cerah nian ya kan. Jadi karena asap sudah go away dari kota Palembang. Ini luar biasa sekali. Jadi harinya harus makin semangat, kerjanya juga harus makin giat. Betul. Dan Camano untuk aktivitas pagi ini pemirsa, dan juga kita tahu kalau di hari Selasa Didi Asi ngerewangi pemirsa sampai dengan jam 10 dengan tema dan narasumber yang lain-lain. Untuk hari ini yaitu menggurat modernitas desainer muda Palembang di balik kain tradisional. Langsung kita panggil ini owner Pesona Palembang dan sebagai desainer yaitu Brilianto. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, salam sehat Kak Bian. Ini sapaan akrabnya pemirsa, ini Kak Bian ya. Bian. Fansnya Bianers. Oh. Enggak ya? Bukan sahabat Bian ya. Ini kita bukan ngebahas bahasa ini ya, apa namanya, cak kemarin kita ngundang anak idol, ngundang beberapa, tapi ini kita lebih ke masalah aktivitas dari Bian sebagai desainer. Betul. Selain desainer itu ada kerjaan lain, Bian? Untuk saat ini fokusnya memang 100% di bisnis fashion sih. Dan lagi senang-senangnya mendalami profesi sebagai fashion designer. Desainer. Ya. Ada ngikut jejak orang tua atau saudara? Sebenarnya enggak. Tapi ini mungkin kesenangan aja sih ya. Hobi di fashion juga yang akhirnya ini jadi cuan gitu. Oh, gitu. Karena kawan kali ya? Lingkungan? Lingkungan bisa iya. Terus juga yang pasti mungkin ya kebetulan aja ya, jalannya memang ke sini dimudahkan Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah sudah hampir 13 tahun. Bisnisnya bisa jalan gitu. Lah lama ya. Berarti di awal dari tahun 2010. Kenapa? Apakah di 2010 dulu memang peluangnya ini nih pada waktu itu? Saat itu masih coba-coba sebenarnya. Belum ngerti desain, belum ngerti bahan, belum ngerti kain. Tapi kita sambil jalan lah ya itu ya. Sambil belajar juga sambil berbisnis gitu. Lama-lama akhirnya kita bisa sama mengerti gitu. Terus dan ada kesempatan juga untuk sekolah desain pada saat itu yang pada akhirnya ya udah nih kayaknya memang udah harus serius gitu kan. Sampai di tahun 2015 itu aku memutuskan untuk resign dari pekerjaan sebelumnya dan mengambil sekolah desain. Waduh, ini caknya cocok nih didesain dengan bahan Hasan HS ya, warna putih. Bisa nggak? Bukan kafan, Pak. Salah Pak. Beda ya. Nanti untuk kamu sudah saya belikan 2 meter ya. Oke. Ini luar biasa ini. Kak Bian, by the way kita nih item-item ya. Ini memang kita udah janjian. Iya, kita udah janjian. Oke, Bian, dulu pernah penyiar radio ya? Ya, awal tahun 2002 sampai 2008. Radio Pesona Indah. SPI, Suara Pesona Indah. Iya, Suara Pesona Indah. Kemarin apa radio Tigo Satang Bolo ya? Asli dulu ya? Bener gak? Enggak. Sky FM kan? Enggak ada antenanya. Oh, zaman dulu. Satang Bolo. Betul. Oke, nah kalau dari jemuran dong Tigo Satang Bolo. Karena kita tahu nih untuk sebagai seorang desainer, pasti kan punya apa sih namanya khas sendiri. Kalau Bian sendiri khasnya kemana ini? Kalau dari brand aku sendiri itu lebih mengangkat wastra Sumsel, yaitu kain jumputan. Kain jumputan. Sebenarnya kita juga banyak ngolah kain Sumsel yang lain kayak songket, ada tenun blongsong, ada sarung tajung, ada batik jupri gitu. Cuma pilihan kita jumputan. Lebih banyak ke jumputan karena memang kainnya itu lebih dinamis gitu ya. Jadi kalau kita desain mau dibuat formal bisa, mau dibuat casual juga bisa. Oke,
Jadi jangan kain jemputan tuh lebih gampang di match sama ya baju sehari-hari, ready to wear dan lain sebagainya. Karena beda sama songket ya. Kalau songket itu kan memang kainnya sendiri udah lux, udah glamor gitu. Jadi kalau mau dibuat casual, jatuhnya masih tetap luxurious gitu ya, masih tetap glamor gitu. Nah, sedangkan kalau kain jemputan sendiri itu kan memang kainnya sendiri kan kita bisa pilih ya, mau katun, mau sutra, atau mau linen itu bisa gitu. Terus warnanya juga kita bisa style sendiri, motifnya juga kita bisa bikin sendiri. Jadi itu mempermudah desainer untuk melakukan pengembangan-pengembangan gitu dalam desain. Gitu. Tapi faktornya kalau salah satu faktor kenapa milih kain jemputan tuh karena ininya nggak sih Kak, pangsa pasarnya lebih luas nggak sih Kak? Ya, itu salah satunya. Karena sebenarnya teknik jemputan itu tidak hanya dikenal di Palembang aja sih ya. Di Indonesia sendiri, kalau di Kalimantan itu kita nyebutnya sasirangan. Tapi secara teknik pembuatan itu masih sama kayak jemputan. Masih dengan teknik ikat, jelujur, dan dicelup gitu kan. Nah, kemudian kalau kita ke negara luar, di India itu juga ada, di Thailand itu juga ada dengan teknik yang sama. Cuma yang membedakan itu adalah motifnya dari masing-masing daerah, karena mengandung filosofi dari masing-masing negara masing-masing gitu ya. Kayak Jepang kan juga ada, Jepang tuh nyebutnya shibori gitu. Cuma tekniknya juga masih sama, masih diikat dan juga masih dicelup ke dalam perwarna. Kalau Jepang coba ingat Asi dulu ya Jul ya, pernah dijuluki gadis Jepang ya, Iki Kimochi ya. Beda ya? Oh, itu yang dicelup ya itu. Oh iya, dicelup kan? Iya dong. Iya, betul. Oke, jadi kalau untuk pemirsa Halo Palembang yang lagi nonton, kalau lihat dari Bian, ini baju sepintas yang dipakai kayak merek-merek olahraga ya. Padahal kalau lebih detail, lebih dekat lagi, ini adalah ada apa sih, kayak ukiran-ukiran kain jemputan. Ya, motif. Betul ya, motif-motifnya. Ini desain sendiri. Jadi memang kalau aku tuh ngedesain gimana bajunya tuh bisa dipakai buat sehari-hari gitu, targetnya gitu ya, untuk daily activity gitu. Jadi pertama yang aku pikirin harus nyaman dulu gitu. Karena kalau udah nyaman, pastinya orang akan pakai dan pasti akan beli gitu kan. Nah, kemudian gimana caranya orang mau beli, yaitu tadi kita harus bisa berkreasi dan berinovasi. Betul, berkreasi dan berinovasi. Nah, ketika waktu kita SD, SMP, SMA, emang sudah dari kecil aku pengen jadi terjun di fashion design seperti itu. Betul, turning point-nya. Belum ada bayangan sebenarnya kalau dari kecil gitu. Cuma kalau hobi gambar emang dari kecil gitu. Jadi lebih seneng sama hal-hal yang berbau estetik gitu ya, kayak misalnya dekorasi, suka gambar, pokoknya suka lihat hal yang indah-indah gitulah. Tapi lebihnya lebih ke menggambar sih sebenarnya gitu. Dan tiba-tiba ke arah fashion pun itu juga mungkin proses sih ya. Selama ya mungkin dari kita kecil, remaja, dewasa, hal yang kita sukain ternyata lebih terarahnya lebih ke fashion gitu. Ya udah, jadi lebih gambar itu lebih ke fashion juga gitu. Gitu sih. Tertarik gak? Iya banget sih, tertarik. Ini sebenarnya kan semua genre, mau cewek mau cowok bisa seperti Kak Bian. Betul. Tapi kalau Kak Bian tuh lebih ke jaketnya atau top atau bottoms atau semuanya? Semua sih sebenarnya. Tapi kita 50% itu memang lebih ke atasan sih ya. Karena itu lebih kalau kita secara bisnis ya, kita itu lebih banyak dibeli orang gitu. Baju-baju atasan kayak gitu. Jadi ingat tadi kan bertanya kalau Kak Bian tuh lebih ke top atau ke bottom semuanya. Jadi kemana-mana gitu ya. Kalau aku sih fokus sih dari jawabannya Kak Bian. Iya, betul. Iya. Oke. Terus Bian, kalau pada waktu awal kali diterjun ke fashion design, jadi desainer ya, karena kan kamu banyak mengorbankan tuh kerja di bank BUMN, kamu berhenti. Kenapa? Emang ya udah, ini memang passion saya gitu loh. Itu ceritanya sebenarnya sedih sih ya. Awalnya memang dulu kerja di bank dari tahun 2008 lah, itu 2008 masuk di salah satu bank bank negeri. Kemudian di situ aku ngerasa kayaknya
cuma kerja aja tapi tidak happy gitu ya. Jadi kayak ngerasa setiap hari itu kosong gitu yang dikerjain. Padahal sebenarnya sibuk gitu ya. Betul. Cuma memang pekerjaannya itu monoton. Iya. Pagi pulang malam, pagi pulang malam, dan itu aja gitu loh. Nggak ada sesuatu yang buat aku tuh kayak jadi happy gitu. Betul. Nah, sambil bekerja aku berbisnis gitu, berbisnis yang aku suka. Saat itu aku masih jualan kain aja sih, belum ngerti desain, belum ngerti apapun kayak gitu kan. Jadi sambil bisnis sambil kerja gitu. Nah, alhamdulillahnya juga ternyata kok bisnisnya jalan gitu kan. Sampai aku saat itu ikut tes beasiswa di ITB waktu itu, dan alhamdulillah lolos. Dan itu hanya 20 orang yang mendapat kesempatan untuk bisa masuk program beasiswa itu gitu loh. Nah, mungkin di titik itulah aku harus menentukan mana nih yang harus diambil, karena nggak mungkin bisa jalan dua-duanya. Bisnis dan hobi itu kalau dikerjain dua-duanya bisa hancur salah satunya. Atau hancur dua-duanya sekalian gitu kan. Jadi memang harus fokus di salah satu. Ya udahlah, tanya ke orang tua, tanya ke temen dan segala macam. Kayaknya orang tua juga nanya, apa yang buat kamu happy gitu kan. Cikok bagi dua. Bukan beda ya. Bukan. Beda. Pakai yang buat aku happy ini fashion gitu kan. Oke, kerjain kalau gitu. Ya udah, di titik itu aku langsung resign, terus ngambil sekolah desain. Oke, keren banget. Beasiswa. Jadi disitulah turning point-nya ketika harus memilih ya, Kak ya. Akhirnya fokus ke hobi. Betul. Jadi pindah dari zona nyaman. Betul. Seperti lagunya, coba. Jangan dong, kita mau kita belum kita nyanyi, kita mau iklan dulu, ada yang mau lihat berikut ini. Jangan kemana-mana kalau bersama di Halo Palembang. Masih live dari studio Dopal TV. Tentunya kami masih ngereweng Mang Cek Bice di Halo Palembang. Kita masih ngobroli tentang bisnis fashion yang ada di kota Palembang dengan tema menggurat modernitas desainer muda Palembang di balik kain tradisional. Jadi Cek Didi pengen buat baju semi formal yang kita pakai di segala cuaca ya, segala event, tapi ada sentuhan dari Kak Bian. Ada etniknya. Ada etniknya, kain jemputan dan lain sebagainya. Kalau berbicara kenapa kain jemputan, apa karena beragam warna, corak? Seperti itu kah? Jadi kain jemputan itu ya seperti kita tahu teknik pembuatan itu kan dijahit jelujur, kemudian diikat dulu kan, diikat, kemudian dicelup dalam warna gitu kan. Jadi lebih apa ya, kita lebih dinamis aja ngaturnya, mau warna apa, mau gradasi warna apa, lebih gitu fleksibel kan. Ya Kak ya. Nah kalau ini nih kita lihat, ini pada saat apa nih Kak, kalau yang ada di layar kaca ini Kak? Ini Jakarta Muslim Fashion Week, baru bulan 2 minggu yang lalu lah ini acaranya di ASBSD Jakarta. Keren banget tuh. Kakak ngeluarin berapa desain nih Kak? Untuk ini aku 8 look menswear, karena ini memang muslim temanya, jadi ini baju muslim untuk pria gitu ya. Gitu. Dan karena memang juga ini marketnya adalah kita di sini ketemunya dengan buyer-buyer dari Timur Tengah gitu, jadi memang aku sudah mengarahnya ke style-style di Timur Tengah kayak gitu. Model-modelnya semua dari sana? Modelnya ini Indonesia sih, cuma memang tamu yang didatangkan itu kebanyakan dari Afrika, dari Arab, dari India gitu. Jadi muslim dari market muslim dari sana gitu. Tapi ini kayak dominasinya black and white ya kayak? Ya, jadi aku signature-nya memang kalau untuk warna itu lebih banyak bermain hitam dan putih, abu-abu. Jadi warna-warna basic gitu. Jadi
karena basic ini nggak mengenal tren ya. Iya. Mau berubah tren warna kayak gimana, hitam putih itu selalu di hati gitu dan selalu dicari orang gitu. Betul. Gitu. Seperti apa sih perasaan Bian ketika baju dipakai model-model yang keren ini, terus juga di tempat yang skala internasional? Kalau saya sih senang ya, Ya, kita ngeliat aja nih, wih bangga Iya. nih orang Betul. wong kita, wong Palembang, kawan kita. Nah, Biannya sendiri gimana? Bangga lah ya, senang gitu sudah sampai di titik ini gitu. Jatuh bangunnya kita rasain sendiri gitu kan, terus untung ruginya juga kita rasain sendiri, terus bisa sampai ke titik kita bisa menampilkan karya kita di panggung internasional. Ini Bian keluar kan? Iya betul. Oke. Itu rasanya pasti ya bangga lah ya. Gitu. Nah, kalau dari hasil ini aja tuh udah boleh nggak sih Kak di-spill? Oh, maksudnya hasil apa nih? Hasil nominal. Iya, penjualannya. Kalau dari sini kan tamu-tamunya memang betul-betul disiapkan ya sesuai dengan pasarnya nih, dengan desain yang atau look yang sudah Kakak. Nggak usah Bian jawab, saya aja yang jawab. Iya. Pasti modal dia gede, pasti modal dia bisa. Tapi setidaknya impact dari event ini, Biannya bisa menaikkan harga. Betul nggak? Lapang ya. Iya, lapang ya. Itu. Ya, Betul. alhamdulillah sih dari acara ini aku dapat bayar dari Kuwait itu. Jadi kemarin sempat ekspor ke sana juga. Wow, keren. Luar biasa. Ini kalau ini beda lagi, ini di JCC. Ini acaranya International Indonesia Modest Fashion Festival gitu. Oke. Apakah waktu event ini memang semuanya dari desainer-desainer, misalnya dari Palembang, Bian, dari Padang, orang lain? Oh, kalau ini dua acara yang berbeda ya. Kalau kita yang dari tampilan di TV ini kebetulan acaranya dibuat oleh Bank Indonesia. Oke. Jadi Bank Indonesia itu akan membawa UMKM unggulan mereka masing-masing gitu. Oke. Misalnya mungkin dari Jakarta akan kirim siapa, dari Padang akan kirim siapa. Nah kebetulan dari Sumatera Selatan itu aku yang dikirim. Waduh. Ada 3 sebenarnya. Ada 3, aku salah satunya di sini. Oh, ada 3. Tuh, ya. Oke, keren dong 3. Itu yang 3 itu lebih senior dari Bian. Sama sih sebenarnya. Sama ya? Kita mulainya juga di tahun yang sama-sama, nggak jauh berbeda juga gitu. Dan semuanya ready to wear. Semuanya ready to wear gitu dan mengangkat kain yang berbeda-beda tapi semuanya wastra Sumsel gitu. Gitu. Oke, keren banget ya. Dan seperti ini kan otomatis kan power kita beda lagi nih. Ya. Kita pasti harus jadi lebih kreatif lagi, lebih mahal lagi karena sudah dilirik orang luar seperti itu. Ya seperti yang dibilang Pak Sandiaga Uno bahwa UMKM tuh harus naik kelas. Ya. Gitu kan. Naik kelasnya gimana? Ya kita sebagai penggerak dari industri fashion ini harus kreatif dan inovatif gitu. Betul. Karena kalau nggak kreatif, gimana value dari produknya itu bisa naik gitu kan? Iya. Gitu. Jadi memang ini nggak tugas saya sendiri, sebenarnya tugas dari para pengrajin di Palembang, terus juga tugas dari para desainer Palembang untuk menciptakan lagi kira-kira apa nih terobosan baru untuk fashion di Palembang, baik di Palembang ataupun untuk nasional, internasional. Oke. Gitu. Wah, luar biasa ya Kak. Tapi Kak kalau ngomongin tentang wastra Sumsel ini kan banyak banget ya dari setiap daerah tuh mereka punya kain masing-masing ya kan. Nah, kalau untuk di Sumatera Selatan ini kan banyak sekarang sudah mulai dilirik nih Sumatera Selatan untuk fashionnya ya kan. Nah, kebanyakan tuh yang dari luar daerah tuh lebih suka kain-kain dari daerah mana sih? Nah, kalau ini masalah tes sih sebenarnya ya. Kalau dari yang bukan orang Sumselnya ya, mungkin macam-macam sih ya. Ada yang suka, ada yang nggak juga. Nah, cuma PR buat kita kalau orang nggak suka, itu kita harus cari tahu kenapa. Ya. Apakah mungkin dari warnanya, apakah mungkin dari motifnya, atau mungkin ada hal lain gitu. Nah, kalau kita udah tahu masalahnya, kita harus cari solusinya gimana gitu kan. Oke, nggak suka sama warnanya, artinya nih harus dirubah warnanya. Warna apa nih yang kira-kira bisa tembus di pasar nasional ataupun internasional. Nah, kalau dari Bian sendiri dari beberapa kabupaten punya favorit nggak nih?
oh aku senangnya kain jemputan dari Oki. Oh, Seperti itu. semua favorit sih sebenarnya kalau Dosennya dosen Didi kayak Agung. Nah, ya, saya duta ya, penghasil duta ya. Gimana Bian? hampir Sumsel ini luar biasa loh sebenarnya ya. Wastranya itu beragam, songket ada, batik ada, Betul. jemputan ada gitu ya. Semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Tapi kalau ditanya pribadi sukanya yang mana, ini bukannya yang lain nggak suka sih. Aku suka sama Muba. Oke. Jadi jemputan Gambo Muba, masih jemputan sih ya, cuma pewarnanya tuh menggunakan pewarna gambir. Waduh. Gitu. Jadi something yang luar biasa sih ya, menurut aku dari alam gitu kan, bisa menciptakan warna tersendiri dari si Waduh, gambir. ini mudah-mudahan Bu Aini denger ya sama PJ Bupatinya Pak Apriyadi. Kalau Bu banyak ke event di Muba, ini Iya. tarik Bu. Ya, bener Luar nggak? biasa, ya. Insya Allah nanti kerja sama sih kalau jadi mungkin akan tampil di Indonesia Fashion Week. Ini baru direncanakan Wah, untuk tahun di depan Jakarta. nanti. Jakarta. Kita Keren doakan banget. ya, semoga Amin. luar biasa. Tapi Kak, kalau ngomongin tentang kakak ini kan lebih ke etnik ya, lebih ke wastra kain tradisional. Nah, di tengah gempuran, di tengah gempuran fashion yang sangat-sangat luar biasa nih, entah dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, thrift shop juga. Nah, walaupun penikmatnya juga makin banyak, gimana sih Kak tantangan Kakak masih tetap kuat dengan keetnikan ini? Ya, jadi luar biasa sih sebenarnya. Iya. Brand-brand yang masuk dari luar ke Indonesia itu cukup membuat brand lokal itu ketar-ketir sih kita juga ya. Cuma ya itu kita jangan mau kalah juga gitu kan. Oke. Caranya ya itu tadi kita research dulu nih, jangan sampai berhenti menganalisa apa nih kurang dan lebihnya kita gitu. Jadi apa yang menjadi kelebihan kita itulah yang harus kita tonjolkan gitu. Karena yang kelebihan yang kita punya itu belum tentu brand luar itu punya gitu. Betul. Seperti batik ya. Batik mau dibilang barang branded apapun di luar sana nggak akan punya teknik seperti yang batik yang kita punya gitu, dan hanya Indonesia yang punya gitu. Nah, itulah yang harus kita jual gitu. Itulah Asi Johnson ke Thailand dia nih, beli Gucci di Thailand nih, beli LV Cak Rombongan black itu nah. Prada, Iya, Prada di Thailand, nggak usah pakai bentuk tedok sih ya. Jadi harus kita cinta ya itu tadi made in lokal, made in Indonesia. Seperti jaket yang dipakai oleh Bian dengan ada kain jemputannya dan lain sebagainya ya. Barbar sekali kamu hari ini. Oke, kalau dari sekarang ini kan kita ya yang namanya kepedulian anak muda ya, kaum milenial ini kan lebih aku nak pakai baju dari luar nian, tren segala macam. Dari tantangan Bian sendiri seperti apa sih? Ayolah kita pakai kain jemputan, padahal kain jemputan ini ada loh yang ready to wear-nya seperti itu. Ya, jadi menantang banget sih sebenarnya itu ya, karena sekarang itu kita digempur sama teknologi sosial media yang luar biasa gitu kan. Orang tuh bisa terinfluence dengan gampang hanya dengan buka Instagram, terus buka brand yang dia suka, atau dia bisa buka apapun itu ya. Misalnya dia idolanya K-pop mungkin, dia bisa mencontek gaya si K-popnya, artisnya itu dengan gampang, dan barang-barangnya juga sekarang itu sangat gampang didapetin gitu ya. Online shop sekarang di mana-mana tuh mudah gitu kan. Jadi kalau dari aku sendiri, aku juga tidak berhenti untuk mendesain sesuatu yang disukai oleh anak muda gitu loh. Jadi kita riset dulu mereka sukanya apa, kita buat tapi dengan ciri khas dari lokal brand kita gitu. Jadi jangan sampai kehilangan jati diri kita juga. Nah, seperti itu. Takutnya gini loh Bian, ketika aku dengar oh ya produk dari Bian identik dengan kain jemputan, itu kan baju untuk kondangan. Seperti itu. Padahal kan bisa sehari-hari. Nah, mungkin karena sudah modern ya. Iya, belum terlalu banyak edukasi dan lain sebagainya. Nah, kalau dari pemerintah kita sendiri Bian cak mana?
luar biasa loh. Jadi support mereka itu aku bilang sampai di titik ini tuh sangat luar biasa, karena kita tuh tidak hanya dibuatkan wadah aja ya, seperti yang sekarang itu ada yang namanya Kriya Sriwijaya kan. Itu adalah tempat atau wadah di mana seluruh pengrajin dari 17 kabupaten kota di Sumsel bisa taruh barang yang sudah terkurasi dengan baik. Gitu. Jadi sudah terpilih secara kualitasnya, itu bisa masuk ke dalam Kriya Sriwijaya dan kita bisa jualan di situ. Gitu. Dan program dari mereka sendiri juga, siapapun tamu yang mungkin datang dari luar itu wajib mampir ke situ dulu untuk belanja, beli oleh-oleh kayak gitu. Nah, selain dari wadah tempat jualan sendiri, itu kita juga sering diikutkan untuk pameran-pameran keluar gitu kan, terus juga bazar-bazar kayak gitu. Jadi buat aku sih itu sangat-sangat membantu kita gitu ya, di mana pengrajin mungkin yang terkendala mungkin dengan dananya gitu kan, padahal produknya bagus nih, tapi dengan adanya bantuan pemerintah untuk kita memasarkan ke luar, itu mereka bisa dengan sangat mudah jualan kayak gitu. Wah, luar biasa ya. Nah, yang support dari pemerintah ini yang sangat-sangat membantu untuk pengrajin-pengrajin di luar sana untuk menonjolkan kreasi mereka. Makanya sih beli kain jemputan tuh yang asli, yang keren. Jangan beli yang meteran, songket meteran. Jadi pakai yang asli, songket yang dibuat pengrajin asli, seperti itu dong. Luar biasa. Iya. Itu contohnya beli di mana ya? Iya, kita sama Bian kalau yang mau yang asli-asli. Kriya Sriwijaya ya. Ada di sana. Ya udahlah, kita lihat dulu yang mau liwat Sika ini. Jangan kemana-mana. Makasih Bang Cibice, tentunya kami masih ngobroli tentang fashion ini bersama dengan owner Pesona Palembang dan desainer Kak Brilianto atau Bian. Nah Kak, kalau ngomongin tentang fashion untuk di kota Palembang ini dewe khususnya dan juga Sumatera Selatan umumnya tuh geliat fashion atau antusias dari masyarakat dengan kain etnik tuh siapa sih Kak? Animonya untuk saat ini luar biasa. Terus juga orang Palembang udah melek fashion. Kemudian juga orang Palembang itu udah udah lebih modern lah, kayak gitu kan. Ya itu juga karena memang dari teknologi sosmednya juga ya kita kan dengan gampang gitu ya searching kemana-mana gitu. Jadi itu sangat menginfluence orang Palembang untuk berdandan kayak gitu. Jadi tinggal gimana ini para pelaku bisnis fashionnya ini menciptakan sesuatu yang mereka mau pakai dan mereka mau beli gitu loh. Oke, dengan ciri khas tersendiri gitu ya kan. Tapi Kak, kalau ngomongin tentang fashion dari desainer sama karya yang mereka tuangkan itu pasti kan ada cerita khusus atau ada pesan khusus yang ingin disampaikan melalui karya tersebut. Kalau Kakak ada nggak karya-karya itu? Kalau aku setiap mengeluarkan sebuah koleksi itu pasti akan bercerita sendiri sih ya, dengan konsep dan tema. Itu salah satu contohnya aja mungkin kalau dari jaket yang aku pakai ini kan gambarnya gambar ikan ya. Ini terinspirasi dari ikan belido atau tubuh. Padahal aku tadi iwak belo ikan. Ternyata benar ya. Iwak belido. Nah, jadi ya inilah yang menjadi cerita tersendiri yang bisa aku ceritakan lewat desain kayak gitu kan, tanpa harus banyak bercerita, tapi kita tahu ini bahwa ini adalah ikan belido. Gitu. Ini ikan belido yang mana mulutnya kayak? Yang mulutnya yang ini. Iya. Agak Tidak mesti iwak belidonya mirip. Yang penting kan itu strukturnya, siluet ikan gitu kan. Nah itu pakai kain jemputan dengan motif. Ya, jadi ini motifnya dibuat dengan teknik jemputan. Jadi masih diikat, terus juga dijahit jelujur gitu kan. Kemudian dicelup ke dalam pewarna. Nah, setelah selesai motifnya jadi, itu kita gunting motifnya, kemudian kita bordir di atas kainnya. Oke, betul. Nah, ini kan kalau berbicara soal harga nih, kita
dari berapa ke berapa itu boleh? Range kita itu masih terjangkau kok kalau menurut aku ya untuk kelas barang yang limited ready to wear ya. Jadi range mulai dari harga 500 sampai yang jutaan itu ada gitu loh. Tergantung murah atau enggaknya itu dari detail dan teknik pembuatannya aja sih sebenarnya. Kalau misalnya nanti kan Lebaran nih, Idul Fitri bentar lagi, aku pengen bikin baju sama ini sama uang rumah. Nah, itu range harganya berapa kira-kira? Kalau range harga itu tidak bisa ditentukan di awal biasanya. Tergantung nanti si customernya mau pilih bahannya apa, detailnya bagaimana, terus berapa jumlah keluarganya biasa juga nentuin juga. Tapi kalau bicara range harga sih ya mulai dari harga 1 jutaan sih mungkin. Oh iya, masih terjangkau ya? Masih. Betul. Apalagi ya bener tadi dibilang Bian, tergantung dari bahan. Karena ada sih waktu itu pernah bikin kebaya dari kain jemputan yang per meternya itu ya harganya bisa 5 jutaan, 7 jutaan. Seperti itu. Cak Asih kemarin bikin juga kan pas waktu lamaran ya? Iya bikin. Per meternya 42.000. Wih murah banget. Anget gak sih dipakai bahan-bahan itu tuh? Tahu. Tapi kakak juga nerima nggak kak kalau misalnya ada pembelian yang banyak gitu untuk misalnya mereka untuk grup, seragam gitu. Iya. Oh iya, itu diincer banget kalau seragam. Iya ya. Kalau dibanding yang custom satuan, aku lebih seneng ngerjain seragam sih sebenarnya gitu karena memang ya secara cuan ya betul. lebih banyak gitu kan, terus juga kita ngerjainnya langsung mantap gitu ya, banyak gitu, jadi kita bisa blok tanggal dari tanggal sekian itu nggak terima orderan lain kan. Lah ada hitungannya deh. Nah, betul. Minimal order berapa itu? Berapa pieces? Selusin udah bisa lah. Udah bisa. Oh gitu. Oh, kakak udah ada MOU nggak kak ke dinas-dinas atau instansi gitu? Kalau MOU sih enggak ya. Sebenarnya kalau mau custom tinggal custom aja sih sebenarnya gitu ya. Mau untuk apa, keperluan apa, mau requestnya bagaimana, itu pasti kita akan dengerin dulu maunya gimana kayak gitu kan. Jadi tanpa MOU pun sebenarnya bisa-bisa aja sih gitu. Bisa aja. Oh. Betul. Nah kalau dari Bian sendiri kan, kalau kayak jemputan ready to wear kan di Palembang kan bisa dihitung jari ya? Banyak banget. Sudah banyak ya? Banyak banget kalau pemain jemputan ya. Iya. Gitu. Tapi yang setahu Didi, taunya Bian dari 2000 berapa kemarin? Udah 10 tahun lebih ya? Iya, seperti itu. Banyak sebenarnya ya. Cuma memang tergantung marketnya sendiri ya. Ada juga brand yang memang mentargetkan marketnya lebih ke ibu-ibu, lebih ke baju muslim. Jadi sudah ada pangsa pasarnya masing-masing kayak gitu. Jadi untuk kita bisa berada di bisnis ini, kita juga harus punya identity-nya dulu nih, harus punya DNA brandnya dulu, kita tuh berada di segmen apa gitu. Nah ini kan memang passion si Bian kan, tahan ngorban ke dak begawe lagi di ini, di itu. Nah sedangkan yang kita lihat ini contoh kayak Asih, misal dia ada seorang artis selebgram, tapi dia bikin seperti kayak Bian, dia nyuruh-nyuruh uang baik, tapi brandnya brand Asih misalnya. Nah tanggapan Bian sendiri seperti apa? Siapapun bisa bikin brand. Dan itu banyak kan? Banyak, banget ya. Jadi punya modal, punya uang, tinggal bayar, semua jalan kayak gitu. Itu banyak banget yang seperti itu dan tidak bisa kita bendung dan tidak ada yang salah juga karena ini kan dunia bisnis. Dan bisnis ini kejam ya. Jadi kalau buat aku sendiri sih menanggapi hal-hal kayak gitu sih santai aja gitu ya, karena orang yang mengerjakan bisnisnya dengan passion, dengan orang yang menjalankan bisnisnya hanya dengan uang saja, itu akan berbeda banget. Beda banget. Jadinya itu akan beda sih kalau menurut aku ya. Orang yang dengan passion tuh akan dengan tulus banget. Dia mendesain, dia membuat sesuatu, meng-create sesuatu sehingga itu nyampe ke customernya kayak. Betul. Nah kalau Bian sendiri punya impian punya galeri mewah nggak sih? Wah, itu mah cita-citanya. Impian semua pembisnis lah, punya butik sendiri, punya galeri sendiri gitu. Jadi
ya insya Allah lah, doakan aja mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat. Iya betul. Betul. Nah, ada keinginan baju aku ini pengen dipakai oleh model ini, model itu. Itu. Nggak mesti pengen Iyalah. bisnis dan Tidak. Kan nanyo. Oh, iya. Presenter kan kepo. Ya, Itu kan gimana? ya target, itu salah satu strategi marketing sih. Iya. Kita mau dipakai siapa bisa dengan endorsement kayak gitu Betul. kan. Kita juga melakukan hal. Jangan sekelas lokal ya, sekelas inter. Iya. Siapa Iya. Bian? Kemarin dipakai sama Jessica Iskandar. Oh iya, keren dong. Iya, terus dipakai sama Irfan Hakim juga. Terus siapa lagi ya? Nah, jadi kalau kamu ketika Bian nyebut Irfan Hakim, oh ya memang baju itu matching banget ke Ivan, Iya. karakter dia. Betul. Emang karakternya seperti itu. Kalau cari model yang akan pakai baju Bian. Ya, jadi kita juga harus tahu dulu circle-nya si artisnya ini siapa, dan terus juga dia karakternya juga masuk atau enggak dengan brand kita. Katakanlah mungkin brand kita itu young, energik, Betul. terus mungkin smart gitu Iya. kan. Nah, kita juga harus cari artis yang menggambarkan brand kita tersebut gitu. Jadi tepat sasaran gitu ya. Yes. Jadi kita juga keluar duitnya nggak percuma gitu, karena ngefeknya juga pasti akan langsung balik. Bener. Dan emang efek itu Kak, impactnya. Alhamdulillah ngefek. Iya, ngefek. Kan agak tidak cocok misalnya produk Bian dipakai Cik Maria. Kan Tenggelam dong. tenggelam dong, beda. Karena Maria kan semeko, semeter kotor ya. Jadi memang harus pas. Cocoknya ke siapa, seperti itu ya. Betul. Oke. Minimal Bari Raisa. Baik. Bian, mungkin karena ini sudah segmennya kita yang ketiga, boleh deh harapannya atau yang pengen disampaikan kepada pemirsa Halo Palembang dengan produk-produk lokal kita yang harus kita cintakan. Ya, untuk para pemirsa di rumah, sudah saatnya sih kita itu mencintai produk lokal kita gitu. Iya. Kalau misalnya kita mau banget ekonomi kita menjadi lebih baik, salah satu caranya itu adalah dengan membeli produk lokal. Karena dengan membeli produk lokal itu insya Allah bisa membangun ekonomi daerah kita sendiri. Begitu. Baik Sepakat ya. sekali. Sukses terus buat Bian Ya. untuk pesona Palembang Ya. dan juga sebagai desainer mudah-mudahan terus ya dilirik Amin. kancah nasional bahkan internasional. Amin. Dengan begitu juga kita akan bangga akan produk-produk yang dibuat oleh Bian karena produk yang ditonjolkan adalah kain jemputan. Amin. Yes, luar biasa. Semoga banyak sekali harapan baik dan juga doa baik buat Kak Bian. Dan tentunya pemirsa mau kasih banyak sudah nyaksi ke Halo Palembang. Terus saksi ke Halo Palembang, kami selalu hadir dari Senin sampai Sabtu dari jam 9 sampai jam 10 dengan narasumber yang berbeda dan juga presenternya yang juga yang berbeda. Betul, luar biasa sekali untuk hari ini pemirsa. Mudah-mudahan menjadi inspirasi kita kalau mau bepergian, mau kemana-mana. Coba kita pakai produk kain jemputan atau Yes. produk-produk lokal dari Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Aku Didi Valdian. Dan saya Sefirmanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.